Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Al-Asrori, NIM 23040017. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai rancangan yang setelah saya buat untuk sistem kasir dan pencatatan digital pada pengepul rosok. Untuk materi yang akan datang, saya akan menjelaskan mengenai UI UX sistem yang telah saya buat. Untuk judulnya sendiri yaitu pembuatan sistem kasir dan pencatatan digital pada pengepul rosok di Desa Desikulon. Materi ini akan menjadi 3 bagian utama, yaitu mengenai pendahuluan, manfaat, dan tujuan. Selanjutnya adalah isi. Untuk pendahuluan, pada era digital sekarang ini penerapan teknologi sudah sangat dilakukan di segala bidang, terutama di bidang UMKM. UMKM di sini yaitu UMKM pengepul rosok. Jadi bisnis tersebut melayani jual beli rosok. Jadi UMKM tersebut membeli rosok dari pengepul rosok, kemudian akan diproses dan akan dijual kembali dengan harga yang lebih menguntungkan. Tujuan pembuatan sistemnya tersendiri yaitu untuk meningkatkan efisiensi. Dengan membuat sistem tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pencatatan pemilihan maupun penjualan oleh pelanggan dan juga pembeli. Kemudian ada minimalisir kesalahan pencatatan. Ini digunakan untuk mengurangi resiko kesalahan hitung. Dan yang terakhir, menyediakan data transaksi yang terstruktur, menyediakan nota yang tersimpan rapi dan dapat diakses kembali kapan saja. Untuk manfaat pembuatan sistem sendiri yaitu ada 3. Yang pertama ada otomatisasi transaksi dan laporan keuangan. Diharapkan transaksi dan nota yang tadinya manual dapat terotomatisasi. Kemudian ada efisiensi waktu dan juga tenaga, tidak perlu hitung manual lagi. Dan yang terakhir ada transparansi transaksi dan keamanan data itu sendiri. Semua pemasukan pengeluaran tercatat otomatis. Laporan dan nota tidak mudah hilang dan juga rusak. Untuk user persona, di sini ada nama dari pengguna yaitu Pak Budi, usianya 45 tahun. Perannya yaitu sebagai admin atau mitra usaha. Untuk pengalaman teknologi itu ya standarnya saja, menengah. Tujuan utamanya yaitu mengelola usaha dengan rapi dan transparan. Untuk karakteristik dari beliau, terbiasa menggunakan HP, ingin sistem yang sederhana dan tidak terlalu rumit, fokus pada laporan dan keuangan. Untuk kebutuhannya yaitu mengatur harga barang, rosok, dan melihat laporan dari transaksi. Juga ada pembuatan nota yang tersistem. Untuk masalah sebelumnya, pencatatan manual itu sering mengalami kesalahan, sulit mengecek transaksi dan juga nota yang mudah hilang. Untuk solusi dari sistem itu sendiri ada laporan yang terotomatisasi, riwayat transaksi lengkap, kontrol penuh terhadap data dan usaha. Untuk flowchart sendiri ada pertama akan ada menu login. Di sini akan login dari nama dan juga password. Kemudian masuk ke bagian nota. Ada decision antara beli atau jual. Kemudian input barang dan harga, nanti juga akan terlampir nota. Untuk ada decision lagi, bisa untuk dicetak atau tidak. Kemudian menu utama lain ada input harga. Di sini ada dua mode yaitu mode jual dan juga mode beli. Kemudian ada tentukan nama dan nama barang dan juga harga, ini berupa inputan, lalu bisa disimpan. Untuk rootnya ada edit atau hapus. Untuk edit bisa
input kembali, tentukan nama dan juga barang harganya. Untuk hapus, data bisa terhapus. Yang terakhir ada menu laporan. Di sini juga sama, ada mode beli dan juga mode penjualannya. Untuk ada beberapa inputan di sini. Yang pertama ada tanggal awal dan tanggal akhir. Di sini bisa menentukan periode waktu dari histori penjualan. Kemudian ada bagian laporan. Yang terakhir ada crowd antara hapus, yaitu bisa menghapus dari laporan yang telah dipilih. Selanjutnya di sini ada menu utama dari sistem kasir dan pencatatan digital, yaitu untuk pencatatan nota dan penentuan harga. Dan kemudian ada laporan pengeluaran dan juga pemasukan. Untuk bagian akun kita lupakan lebih dahulu. Untuk tampilannya bagian besar seperti ini. Ini untuk menu login bagian admin. Kemudian ada bagian nota dan juga input daftar harga. Kemudian ini untuk laporan pembeliannya. Selanjutnya kita akan masuk ke rancangannya yang sudah dibuat. Ini untuk bagian admin, inputkan nama terlebih dahulu. Setelah masuk, langsung ke menu nota. Di sini admin bisa pilih barang, misal alumni foil untuk beratnya 2 kilo. Simpan dan tampilkan nota. Nota akan tersimpan, nanti bisa otomatis tercetak kalau memang ingin dicetak. Untuk mode jual juga gak banyak perubahan. Di sini cuma harga yang berbeda dari mode beli tadi. Di sini juga tercetak nota. Selanjutnya ada menu daftar harga. Di sini admin bisa input nama barang dan juga harganya, misal plastik. Untuk harga per kilonya misal 2000. Otomatisasi akan tersimpan plastik bening. Untuk mode jual juga nggak banyak berubah. Nah, setelah daftar harga, di sini bagian nota juga bisa tampil yang sudah diinputkan tadi. Nah, plastik bening. Untuk harganya tadi 2000 per kilo, misal kita inputkan 1 kilo 2000. Betul? Betul. 2000. Yang terakhir ada menu laporan. Untuk menu laporan di sini berisi histori dari nota sebelumnya yang sudah diinputkan tadi. Di sini ada plastik bening yang sudah diinputkan. Di sini juga ada total. Di sini kalau dua mode beli, ini total pengeluaran dari pembelian rosok tadi. Yang ini untuk mode jual, penjualan dari rosok. Untuk inputannya bisa inputkan tanggal awal dan juga untuk tanggal akhirnya. Untuk cari barang juga bisa, berdasarkan periodik juga bisa. Nah, untuk bagian akun kita lewati terlebih dahulu saja.
Mungkin seperti itu penjelasan mengenai perancangan sistem yang sudah saya buat. Untuk bagian akhir ada penutup. Untuk kesimpulannya, sistem kasir pengepul rasa yang dikembangkan mampu menggantikan metode pencatatan manual menjadi sistem digital yang lebih efektif dan juga efisien. Sistem ini tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga mencakup pencatatan nota, pendapatan, dan pengeluaran, sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, akurat, dan juga transparan. Untuk sarannya, mungkin diharapkan sistem ini dapat dikembangkan dengan penambahan fitur seperti pembayaran digital, penyajian laporan dalam bentuk grafik mungkin, dan juga serta pengembangan versi aplikasi berbasis mobile guna meningkatkan kemudahan penggunaan dan kinerja sistem di masa yang akan mendatang. Terima kasih, saya ucapkan. Mohon maaf, mungkin begitu saja untuk penjelasan mengenai rancangan UI UX dari sistem pengepul rasa. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.